Jadi jadikan setiap masalah yang kita temui itu adalah sebagai tantangan, kesempatan kita untuk men-challenge diri kita. Mampukah kita menyelesaikan tantangan ini dengan baik? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Nuri Hasnani. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Regional Ibu Profesional Garut. Nah, hari ini saya akan mencoba membuat program baru untuk teman-teman semua, untuk teman-teman member Ibu Profesional Garut khususnya, dan teman-teman siapapun yang akan menonton video ini ya. Nama program kita ini adalah Monologku Ceritaku. Di video ini saya dan nanti teman-teman pengurus akan bergantian untuk bercerita tentang dirinya, tentang pengalaman bahagianya, juga pengalaman dukanya. Boleh diceritakan di monologku ini, sekedar untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita, berbagi insight gitu ya, untuk kita semua. Semoga bisa diambil ibrohnya, diambil pelajarannya, ambil yang baik-baiknya gitu ya teman-teman. Doakan semoga acara ini berjalan lancar dan semua tim pengurus bisa kebagian jadwalnya untuk membuat video monologku ini. Baik, pertanyaan yang pertama. Nama lengkap saya Nuri Hasnani, biasa dipanggil Nuri. Kalau di rumah dipanggilnya Umi sama anak-anak. Teman-teman juga ada beberapa yang memanggil Umi ya. Kalau di tetangga itu bagian besar manggilnya Umi. Kebanyakan nggak tahu nama asli saya. Yang tahu kalau dia berteman di Facebook, biasanya tahu nama asli saya. Saya kelahiran Palembang, tanggalnya 10 Januari. Beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Besar dan lahir di Palembang, kemudian hijrah ke Bandung, dulu kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2001. Saya angkatan 2001, jurusan fisika, via pendidikan fisika UPI. Kenapa sekarang tinggal di Garut? Karena saya menikah dengan teman satu angkatan saya, sesama fisika juga di UPI. Dia orang asli Garut gitu ya. Nah kemudian setelah menikah, kami hijrah ke sini, ke Garut seperti itu. Dan disinilah saya sekarang menjadi orang Garut. Awal mula mengenal IP, saya pertama kali kenal IP itu dari media sosial ya, tepatnya Facebook. Karena saya dari dulu aktifnya di Facebook. Nah waktu itu melihat status seorang teman, karena saya aktifnya di komunitas menulis ya, teman ini salah seorang teman saya di komunitas menulis tersebut. Nah dia bercerita tentang ibu profesional seperti itu, dan juga Bunda Septi. Nah dari sana saya mulai kepo nih, siapa Bunda Septi gitu ya, apa ibu profesional. Tapi kekepoan saya itu terhenti di Jarimatika waktu itu, inget. Jadi pas nyari Bu Septi ketemunya tentang Jarimatika. Nggak tahu gimana tuh nyambungnya ke Jarimatika, dan saya lebih fokus ke sana belajar Jarimatika karena memang waktu itu butuh buat anak saya ya. Waktu saya pelajarin, oh iya bagus nih buat si kakak gitu kan. Saya belajar Jarimatika secara otodidak, kemudian malah nyambungnya ke sempoa dan lain-lain gitu ya setelah itu. Nah dari situ saya lupa tentang IP, jadi tidak meneruskan kekepoan tentang IP-nya. Kemudian berjalan seiring waktu, yang saya ingat terakhir adalah tahun 2018-an akhir, saya beli buku Bunda Sayang dan Bunda Cekatan ya. Ada temen juga, dia juga komunitas menulis juga, tapi orang yang berbeda, bukan yang tadi. Dia menjual buku Bunda Sayang dan Bunda Cekatan. Nah saya pikir wah bagus nih, ada manajemen rumah tangga gitu ya, manajemen anak dan keluarga seperti itu. Saya pesan lah, saya beli.
Nah, ketika saya baca, loh ini ibu profesional gitu ya, ada Bunda Septi juga di situ. Maksudnya oh ini ya ibu profesional gitu ya. Ada kelas Bunda Sayang katanya, ada Bunda Sayang, ada Bunda Cekatan, apa aja itu kan. Jadi nah dari sana baru mulai kepo lebih lanjut tentang ibu profesional. Dan ternyata ada teman satu lagi, dia juga teman komunitas menulis, dan saya lihat statusnya waktu itu. Saya rajin lihat status WA-nya. Dia cerita tentang ibu profesional, cerita tentang kegiatan-kegiatan ibu profesional seperti itu. Dan saya makin kepo jadinya kan, dan akhirnya memberanikan diri untuk, kebetulan emang agak deket ya sama teman yang ini. Saya tanya, Mbak, ibu profesional itu apa? Ngapain gitu kan, ada apa aja di dalamnya, terus mau jadi member seperti apa keanggotaannya. Karena saya dan Mbak yang ini itu kami satu member komunitas menulis gitu ya, udah lumayan akrab juga. Akhirnya dia bilang, oh ya nanti kalau Mbak Nuri mau ikut, nanti saya kasih tahu ya, sebentar lagi akan ada pembukaan matrikulasi, ada kelas matrikulasi namanya. Oh gitu, iya nanti saya kabarin. Nah dari sana ternyata waktu itu begitu dibuka pendaftarannya itu tentang foundation. Jadi waktu zaman saya tahun 2019 itu ada foundation dulu. Ada foundation kurang lebih 1 bulan. Saya langsung daftar. Begitu dia kasih infonya, saya langsung daftar. Dan ingat banget dulu barengnya sama Mbak Iyi Sri Prihatiningsih sama Temira, kalau yang dari Garutnya, Temira Fitriani. Di foundation kita diarahkan itu lewat grup WA ya, lalu diarahkan untuk daftar matrikulasi kayak gitu. Jadi yang udah ikut foundation itu diprioritaskan untuk diterima di matrikulasi, kalau nggak salah dulu seperti itu. Nah saya ikutnya di matrikulasi batch 7 tahun 2019 awal ya, tahun 2019-an. Nah di situ dibimbing sama TI dan Teh Mira. Nah berlanjut ikut matrikulasi kurang lebih 7 bulan kalau nggak salah, kurang lebih 7 bulan. Setelah selesai ada wisudanya, wisuda online waktu itu, wisuda offline maaf, wisuda akbar yang digelar oleh Ibu Profesional Garut untuk semua lulusan kelas Bunda gitu, Bunda Sayang, Bunda Cekatan dan semuanya, termasuk matrikulasi. Nah awal mula saya terjun di kepengurusan itu pada saat itu. Jadi dari para pengurus IP Garut menawarkan kepada kami lulusan matrikulasi untuk ikut ambil peran di kepanitiaan wisuda akbar seperti itu. Nah pada saat itu saya memberanikan diri untuk ikut. Daftarlah sebagai salah seorang panitia kewisuudaan. Dan di situ saya ngerasa bersyukur sekali karena dengan gabungnya di kepanitiaan wisudaan itu saya bisa mengenal lebih dekat teman-teman di Ibu Profesional Garut. Kenal lebih jauh gitu ya, karena kita ketemu offline gitu kan, sering ngobrol jadi tahu oh IP Garut itu begini, ada siapa aja di IP Garut seperti itu. Dan setelah wisuda Desember 2019 itu, habis itu saya langsung dikontak nih sama Teh Sofi. Hai Teh Sofi, beliau dulu ada di RCIP Garut, menawarkan untuk Teh gitu ya, barangkali minat, saya lupa kata-katanya, intinya mau nggak gabung di RCIP gitu kan, RCIP Regional Garut. Ngapain aja nih gitu. Jadi terus dijelasin sama Teh Sofi. Jadi ada waktu itu ditawarkan menjadi manajer training ya di RCIP.
Ya, saya karena masih semangat menggelora waktu itu, saya terima dan saya ambil peran itu sebagai manajer training. Namun di dalam perjalanannya ada beberapa pertimbangan gitu kan ya, akhirnya saya bilang, Teh, kayaknya butuh manajer media dan komunikasi nih RCIP gitu kan belum ada orangnya. Saya di Manmedcom aja deh. Karena kalau di training kayaknya masih belum ini ya, masih meraba-raba juga. Terus juga kan udah ada Teh Gina waktu itu, ada Teh Gina, ada Teh Dini gitu kan di RND juga. Teh Gina itu di HRD, Teh Dini di RND. Nah, saya pikir daripada di training, di manajer training, saya bagian ini aja deh, Manmedcom aja, manajer media dan komunikasi. Karena waktu itu saya pelajarin juga, struktur kepengurusan di ibu profesional itu seperti ini ya, gitu kan. Nah, lalu saya pilih Manmedcom. Nah, dari sanalah saya mulai menjalankan peran saya sebagai Manmedcom RCIP seperti itu. Dan itu berlangsung selama 2 tahun ya, 2 tahun, 2019 2020 lah ya, awal 2020 sampai 2021. Nah, di 2020 betul ya, 2019 2020 gitu ya, menjabat itu. Enggak 2 tahun, saya 1 tahun ya, maaf. Di 1 tahun di Manmedcom. 1 tahun di Manmedcom RCIP pada tahun 2020 ya, 2020. Dan di tahun 2021 2020 akhir ya, bulan Desember waktu itu pemilu. Ceritanya panjang kalau diceritain. Jadi pemilu IP Garut. Nah, terus kemudian saya menjadi salah satu kandidatnya bersama Terisna, dan ternyata teman-teman gitu ya, sebagian besar mendukung saya untuk maju sebagai sekretaris regional berikutnya, menggantikan sekretaris regional sebelumnya yaitu Teh Alia. Jadi saya adalah sekretaris regional yang ketiga. Teh Alia itu yang kedua, yang pertama adalah Teh Mekar. Teh Mekar sebagai sekretaris regional pertama Ibu Profesional Garut. Nah, dari sanalah sampai saat ini saya menjalankan peran saya sebagai sekretaris regional Ibu Profesional Garut. Lebih banyak sukanya daripada dukanya tentunya. Dukanya ada, saya tidak bisa memungkiri, karena memang yang namanya berkomunitas ya, suka ada aja ada miskomunikasi, mispersepsi seperti itu, misasumsi atau asumsi seperti yang kemudian memicu konflik, dalam artian ya baik itu yang konfliknya yang hanya saya yang merasakannya, atau memang terjadi gitu ya di komunitas di Ibu Profesional Garut. Namun alhamdulillah gesekan yang tadi itu yang mendewasakan saya, itu yang membuat saya banyak belajar gitu ya, sampai saya pikiran bahwa saya tidak sempurna gitu ya, ketika saya mendapat masalah juga saya tidak langsung bisa menyelesaikannya dengan baik pas awalnya. Jadi butuh proses. Dan saya bersyukur bahwa hari ini, detik ini, saya bisa melewati proses itu dan bisa menyelesaikan semua gesekan tadi itu ya, atau miss yang terjadi miss yang terjadi di kepengurusan seperti itu. Dan saya yakin betul bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua pasti ada solusinya, tinggal kitanya saja yang mau cari solusi atau tidak, seperti itu. Jadi kalau saya biasanya kalau ada masalah harus langsung selesai gitu ya, harus langsung selesai, karena tidak ingin berlarut-larut gitu ya, jangan sampai berlarut-larut, jadi harus cepat move on. Saya itu punya tagline release, forgive.
gitu. Release dan forgive gitu. Lepaskan dan maafkan, therefore I'm happy. Nah, jadi release, forgive, therefore I'm happy. Jadi lepaskan dan maafkan. Jadi memang butuh proses. Nikmati saja prosesnya dan buat target untuk menemukan solusinya, seperti itu. Jadi jangan sampai berlarut-larut dalam sebuah masalah atau apapun itu, gitu ya. Karena di ibu profesional tidak ada masalah, yang ada adalah tantangan. Jadi jadikan setiap masalah yang kita temui itu adalah sebagai tantangan, kesempatan kita untuk men-challenge diri kita. Mampukah kita menyelesaikan tantangan ini dengan baik, dengan mencari solusi terbaik tentunya. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku hari ini, monologku hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya, diambil ibrohnya, manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.